Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa sih artinya merawat diri sendiri di usia senja? Bukan cuma sekadar bertahan hidup, tapi benar-benar hidup dengan penuh semangat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Buat banyak orang, merawat diri di usia tua itu rasanya makin ribet. Badan mulai melambat, rutinitas jadi berantakan, dan energi nggak kayak dulu lagi. Tapi, gimana kalau aku bilang kalau rahasia awet sehat itu bukan dari rutinitas yang rumit atau solusi mahal? Gimana kalau rahasianya cuma dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin dengan konsisten dan penuh perhatian? Nah, di video ini kita bakal bahas 4 tips penting yang bisa bantu kamu merawat diri sendiri di usia tua. Ini bukan cuma saran biasa, tapi kebiasaan yang udah terbukti bikin banyak lansia tetap sehat dan bahagia. Mulai dari cara kamu bergerak, berpikir, makan, sampai cara kamu istirahat. Setiap tips ini punya kekuatan buat bikin hidup kamu jauh lebih baik. Di akhir video ini, kamu nggak cuma akan tahu cara merawat tubuh, tapi juga cara merawat jiwa, pikiran, dan ketenangan hati kamu. Karena merawat diri di usia tua itu bukan berarti harus melakukan semuanya, tapi cuma melakukan hal-hal yang benar. Hal yang bikin kamu merasa berharga, kuat, dan bahagia setiap hari. Oke, mari kita mulai. Tips pertama, gerak fisik setiap hari. Yang pertama, gerak fisik setiap hari. Salah satu hal paling penting yang bisa kamu lakuin buat menjaga diri adalah terus bergerak setiap hari. Ini bukan berarti kamu harus lari maraton atau ikut kelas yoga yang berat. Artinya, jadikan gerak harian itu bagian dari hidup kamu dengan cara yang sesuai sama kondisi tubuh, energi, dan gaya hidup kamu. Buat banyak orang, ini bisa sesederhana jalan kaki pelan-pelan di sekitar komplek, peregangan ringan sebelum sarapan, atau latihan keseimbangan di ruang tamu sambil pegangan kursi yang kokoh. Yang penting itu bukan intensitasnya, tapi konsistensinya. Yang banyak orang nggak sadar, saat kamu berhenti bergerak, semuanya ikut menurun. Otot melemah lebih cepat, sendi jadi kaku, sirkulasi melambat. Bahkan, pencernaan dan mood kamu juga bisa kena dampaknya. Tapi saat kamu terus bergerak, walaupun pelan, kamu lagi kasih sinyal ke tubuh. Kita masih sanggup kok. Kamu bikin darah terus mengalir, otot tetap aktif, dan sistem saraf jadi responsif. Dan seiring waktu, komitmen kecil ini akan kasih hasil yang luar biasa. Contohnya aja Walter, pensiunan tukang angkut barang, umurnya 78 tahun. Tiap pagi, mau hujan, mau cerah, dia pasti jalan kaki ke ujung jalan dan balik lagi sebelum sarapan. Dia bilang, dia nggak niat buat nurunin berat badan, cuma suka sama irama langkah kakinya dan waktu tenang yang dia dapat. Jalan kaki singkat itu aja udah bikin moodnya bagus sepanjang hari. Dan kata Walter, hari saat saya berhenti bergerak adalah hari saat saya berhenti hidup. Jadi, kalau kamu udah rutin bergerak, itu keren banget. Terus, kalau kamu belum, ingat ini. Nggak ada kata terlambat buat mulai. Tubuh kamu mungkin nggak bergerak kayak waktu kamu umur 40, tapi dia tetap butuh bergerak. Dia masih pengen merasa berguna, hidup, dan terhubung sama dunia. Kasih kesempatan. Gerakan kecil yang kamu lakuin setiap hari itu bisa balikin kekuatan, bikin keseimbangan, dan jaga kemandirian kamu. Mau peregangan ringan, muter-muter taman, atau cuma berdiri dan duduk beberapa kali, semuanya berarti, dan semuanya akan kasih hasil. Tips #2, pola makan yang sederhana dan bergizi. Yang kedua, pola makan yang sederhana dan bergizi. Cara hebat lain buat merawat diri adalah dengan punya rutinitas makan yang gampang, bergizi, dan gak ribet. Banyak banget kan diet di luar sana yang janjiin energi, awet muda, atau nurunin berat badan. Tapi, buat banyak lansia, tujuannya bukan soal angka di timbangan. Tujuannya adalah makan dengan cara yang bikin pencernaan lancar, tubuh punya energi, dan bisa menjalani hari dengan nyaman. Dan kenyataannya, cara terbaik itu sama sekali nggak ribet. Seringnya justru makanan yang paling sederhana itu yang paling baik buat kamu. Kalau kamu makan makanan utuh yang gampang dikenalin, kayak sayuran segar, protein rendah lemak, biji-bijian, dan lemak sehat, kamu lagi kasih tubuh kamu bahan bakar yang dia butuhin buat berfungsi dengan baik.
Nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu bahan mahal, nggak perlu ngikutin aplikasi diet. Cukup makanan asli dan porsi yang pas buat tubuh kamu. Buat banyak lansia, punya rutinitas makan yang konsisten itu bantu banget bikin sistem pencernaan jadi stabil. Artinya, perut nggak gampang kembung dan kamu bisa menjalani hari dengan nyaman. Selain itu, minum air yang cukup juga penting banget. Banyak lansia sering lupa minum air, bukan karena nggak mau, tapi karena rasa haus alami itu cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Padahal, terhidrasi dengan baik bisa ningkatin daya ingat, ngurangin sendi kaku, dan bikin organ tubuh kamu berfungsi dengan baik. Makanya, orang-orang sukses di usia senja itu pasti menjadikan minum air sebagai kebiasaan. Contohnya Mary, wanita 80 tahun dari Oklahoma. Dia sarapan yang sama setiap pagi, oatmeal dengan blueberry, telur rebus, dan air lemon hangat. Dia bilang, mungkin kedengaran membosankan, tapi buat dia itu ritual. Itu bikin dia merasa tenang. Pencernaannya lancar, energinya stabil, dan dia nggak perlu pusing mikirin mau makan apa di dapur. Rutinitas kayak gitu bikin pikiran lebih lega, dan makanan jadi hal yang bikin damai. Dan enaknya rutinitas yang sehat ini, bukan berarti kamu nggak boleh makan enak sama sekali ya. Kamu masih bisa kok nikmatin camilan favorit sesekali. Yang penting, makanan pokok yang bikin kamu bertenaga itu harus sederhana, sehat, dan baik buat tubuh. Kalau kamu masih nonton video ini dan merasa tips ini berguna, tolong komen nomor 2 di bawah ya, biar aku tahu kalau kamu masih di sini. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo di-subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dukungan kamu bantu banget buat kamu terus bikin konten yang bagus. Oke, lanjut. Tips #3, jadwal tidur yang teratur. Bagian penting lain dari merawat diri adalah punya jadwal tidur yang teratur. Tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan atau pas kamu lagi nggak ada acara. Walaupun kedengarannya sepele, satu kebiasaan ini bisa kasih dampak besar buat perasaan, pikiran, dan kegiatan kamu sehari-hari. Buat banyak lansia, tidur itu jadi makin sulit seiring berjalannya waktu. Yang dulu gampang, sekarang butuh usaha lebih. Tapi kalau kamu berkomitmen sama ritme yang stabil, kamu kasih tubuh dan otak kamu struktur yang dia butuhkan buat istirahat, memperbaiki diri, dan isi ulang energi dengan benar. Tubuh kamu itu suka sesuatu yang bisa diprediksi. Kalau dia tahu kapan harus istirahat dan kapan harus bangun, jam internal kamu atau ritme sirkadian akan bekerja lebih baik. Ini ngaruh ke semuanya, dari hormon, pencernaan, mood, sampai ingatan kamu. Lansia yang punya jadwal tidur konsisten biasanya ngerasa lebih fokus di siang hari, gak gampang cemas di malam hari, dan emosinya lebih stabil. Ini bukan soal tidur lebih lama, tapi tidur lebih berkualitas. Tidur yang gak nyenyak itu bisa cepat bikin kamu berantakan. Bangun berkali-kali di malam hari, pusing di pagi hari, atau ketiduran di siang hari, itu tandanya siklus tidur kamu lagi nggak sinkron. Daripada minum obat tidur atau pakai alat-alat canggih, banyak lansia justru nemuin kalau balik ke rutinitas dasar itu yang paling ngebantu. Contohnya, meredupkan lampu 1 jam sebelum tidur, matiin layar gadget, gak makan berat di malam hari, dan lakuin sesuatu yang bikin tenang, kayak baca buku, berdoa, atau peregangan ringan. Sinyal-sinyal ini kasih tahu tubuh kamu kalau udah waktunya istirahat. Bukan cuma soal malam hari, apa yang kamu lakuin seharian juga penting. Kena sinar matahari pagi, gerakin badan, dan tidur siang sebentar, itu semua bantu otak kamu bedain antara siang dan malam. Kalau kamu hargai batasan ini, tidur kamu akan lebih alami, lebih nyenyak, dan bikin kamu bangun lebih jernih dan tenang di pagi hari. Gerald, 79 tahun dari New Hampshire. Dulu dia sering begadang nonton berita dan bangun siang. Dia ngerasa nggak pernah benar-benar istirahat. Terus dia mulai tidur jam setengah 10 malam dan bangun jam 6 pagi. Awalnya cuma coba-coba, tapi dalam seminggu energinya naik, pikirannya lebih tajam, dan dia bilang sekarang di umur hampir 80 tahun, dia ngerasa lebih segar daripada pas dia umur 60-an. Konsistensi kayak gini kasih kesempatan buat tubuh buat melakukan tugasnya secara alami, menimbuhkan, membangun ulang, dan memperbaiki diri dari dalam. Dan yang lebih penting, ini bawa kedamaian. Ada rasa nyaman saat kamu tahu kapan hari kamu dimulai dan kapan berakhir. Ini kasih kamu struktur dan bikin saraf lebih tenang. Di dunia di mana banyak hal di luar kendali kita, milih ritme tidur yang teratur itu salah satu cara paling gampang buat ngerasa hidup kamu masih teratur. Jadi kalau kamu udah punya jadwal tidur yang teratur, pertahankan. Kalau belum, ingat, gak ada kata terlambat buat mulai. Mulai aja dengan komitmen kecil, 10 menit lebih awal untuk tidur,
tidur atau bangun di waktu yang sama setiap hari, kamu mungkin bakal kaget betapa bersyukurnya tubuh kamu. Tips #4, jaga kesejahteraan emosional. Bagian perawatan diri yang paling sering diabaikan, tapi penting banget di usia tua. Seiring kita menua, kita gampang banget fokus cuma ke kesehatan fisik. Minum obat, jaga makan, periksa ke dokter. Tapi kesehatan emosional itu sama pentingnya, bahkan bisa jadi lebih penting. Karena perasaan damai di dalam hati, hubungan kamu sama orang lain, dan kemampuan kamu buat ngadepin perubahan, itu ngebentuk setiap bagian dari hari-hari kamu. Dan, para lansia yang sukses adalah mereka yang terus merawat taman emosional mereka, bahkan saat nggak ada orang lain yang lihat. Jujur aja, menua itu bawa tantangan yang bisa bikin hati berat. Teman-teman pindah atau meninggal, keluarga jadi sibuk, energi berkurang. Kalau kamu nggak hati-hati, rasa kesepian dan khawatir bisa pelan-pelan masuk. Tapi kabar baiknya, kamu punya kendali lebih besar dari yang kamu kira. Saat kamu perhatiin kehidupan emosional kamu, saat kamu sering nanya ke diri sendiri, gimana perasaan aku hari ini? Kamu lagi kasih diri sendiri kesempatan buat tetap tenang, fokus, dan stabil apapun yang terjadi di sekitar kamu. Lansia yang peduli sama kesehatan emosional mereka sering punya kebiasaan sederhana yang bikin beda besar. Mereka luangin waktu buat ngobrol sama orang yang mereka percaya, walau cuma lewat telepon singkat. Mereka punya rutinitas yang menenangkan, kayak nulis di jurnal, berdoa, atau dengerin musik yang bikin damai. Ini bantu mereka memproses perasaan, bukannya ngabain. Dan mereka biarin diri mereka ngerasain semuanya. Sedih, senang, frustasi, harapan, tanpa menghakimi diri sendiri. Ada kekuatan nyata dalam kesadaran emosional. Artinya, kamu nggak nutup diri dari dunia. Artinya, kamu masih hidup di dalam. Dan saat orang lain ngerasain itu dari kamu, mereka cenderung akan berusaha terhubung dan berbagi cerita. Jadi, dengan jaga kesehatan emosional kamu nggak cuma bantu diri sendiri, tapi juga ngajak orang lain buat ikut serta. Ini bangun hubungan. Sandra, 82 tahun dari Georgia, dia bilang, dia memulai hari dengan satu pertanyaan. Apa yang saya rasakan hari ini? Dia tulis di buku catatan kecil, cuma beberapa kata. Ada hari yang dia tulis, capek tapi penuh harapan. Di hari lain, kangen seseorang. Tapi apapun hasilnya, dia bilang cuma dengan nulis aja udah bikin dia ngerasa lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bisa ngontrol diri. Itu bukan terapi, itu kesadaran diri, dan itu bikin hatinya tetap lembut. Kadang, merawat emosi juga berarti tahu kapan harus minta bantuan. Entah itu kaunselor, kelompok dukungan, atau cuma teman yang mau dengerin. Minta bantuan itu bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan. Ini artinya kamu tahu kalau kesehatan emosional kamu itu layak dilindungi. Dan penelitian juga nunjukin, lansia yang kesehatan emosionalnya kuat bisa pulih lebih cepat dari sakit, tidur lebih nyenyak, dan lebih puas sama hidup bahkan saat fisiknya mulai menurun. Jadi, kalau kamu selama ini suka nyembunyiin emosi, atau kalau kamu ngerasa ada yang nggak enak tapi nggak tahu kenapa, anggap ini sebagai dorongan lembut. Mulai dari yang kecil, ngobrol sama seseorang, tulis sesuatu, duduk tenang sama pikiran kamu, jangan dihindari. Karena saat dunia emosional kamu stabil, sisa hidup kamu akan terasa lebih gampang. Kalau kamu masih nonton video ini dan merasa tips ini berguna, tolong komen nomor 4 di bawah ya, biar aku tahu kalau kamu masih di sini. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo di-subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dukungan kamu bantu banget buat kami terus bikin konten yang bagus. Jadi, aku dorong kamu buat merenungkan tips-tips ini dan pilih satu buat kamu mulai hari ini. Tulis di buku catatan kamu, jadikan itu milik kamu. Biarin itu ngebentuk cara kamu merawat diri minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Karena perawatan diri yang sempurna di usia tua itu nggak datang dari melakukan semuanya dengan benar, tapi dari melakukan hal yang benar, lagi dan lagi, dengan penuh cinta. Terima kasih sudah gabung sama kita hari ini. Kami pengen banget dengar dari kamu. Tinggalkan komentar di bawah dan ceritain satu hal yang kamu pelajari hari ini dan gimana kamu berencana buat terapin di hidup kamu. Pendapat kamu penting banget buat kami, jadi jangan ragu buat share ya. Baca komentar kamu kasih kami motivasi dan semangat yang luar biasa. Kalau kamu suka video ini dan ngerasa ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Dukungan kamu bantu banget buat kami terus bikin konten yang bagus buat ngasih informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.